saja Anda ikuti program Suara Jawa Tengah. Kabar baru berikutnya bisa Anda ikuti 1 jam mendatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai semua bentuk amal-amal saleh. Sedangkan amal saleh yang paling dicintai Allah dan paling besar pahalanya adalah amal yang dikerjakan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun amal tersebut ringan atau sedikit. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang dirutinkan, walaupun amal ibadah yang ringan. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Bernyanyilah, mari gembiralah bersama kita bahagia. Bersilaturahmi bersama Pas Pati menjadi insan Islami. Zona Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas makin pasti Pas FM Pati. Selamat siang Mitra Pas. Apa kabarnya siang hari ini? Ketemu lagi ya bareng sama Ciara Adenaya di program acara Zona Qasidah siang hari ini, edisi di hari yang pertama, hari Senin ya, tanggal 16 Oktober 2023. Dan siang hari ini terpantau cuaca masih panas ya Mitra Pas ya, di sekitar Radio Pas FM Pati, tepatnya di Kecamatan Margorjo. Dan untuk suhunya di siang hari ini 36 derajat Celcius ya, dengan kelembapan 45%. Buat Mitra Pas yang pengen ikutan bergabung di siang hari ini, silahkan bisa bergabung bareng sama Ciara di 385-877, atau juga bisa gabung di WA di 085-277-999-101 ya, dengan lagu-lagu qasidahannya Pas FM Pati yang bakal Ciara kasih sampai tuntas nanti jam 3. Ada Nasi Daria sebagai tebang pertama di acara Zona Qasidah dengan usaha dan doa. Pas pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali memantau dan membantu pertumbuhan balita terindikasi stunting dengan mendatangi posyandu. PJ Ketua PKK Gianyar Widya Stuti Wirasta mengatakan, berdasarkan kegiatan posyandu, puskesmas dan data PPGBM, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, ditemukan 327 balita terindikasi stunting di Kabupaten Gianyar yang merupakan kasus yang masih bisa ditangani dengan melakukan intervensi atau turun tangan langsung. Pemkab Gianyar melaksanakan pemantauan tumbuh kembang anak di Wantilan Pura Gunung Raung, Desa Taro, Kamis 12 Oktober yang menghadirkan 50 anak yang terindikasi stunting dan melibatkan RSU Payangan dan Rumah Sakit Ari Canti. Dari 327 anak yang terindikasi mengalami stunting, 100 anak telah ditangani. Kini 50 orang balita yang datang diperiksa oleh dokter anak untuk memastikan status mereka. Ia optimistis jika langkah-langkah yang diambilnya bisa menangani jumlah stunting yang ada di Gianyar dengan pendekatan keluarga, memberikan pemahaman tentang pola asuh yang baik, pemberian makanan tambahan PMT, ataupun dengan pemeriksaan. Kepala Dinas Kesehatan Gianyar, Ni Nyoman Ariyuni memaparkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan akan menjadi dasar dalam memberikan bantuan kepada anak yang terindikasi stunting. Ditanya mengenai biaya dan perawatan, Ariyuni dengan tegas mengatakan tidak dikenakan biaya atau gratis dan fasilitas kesehatan di Gianyar sudah sangat baik. Di samping fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik, campur tangan swasta dalam penanganan stunting juga cukup baik. Ariyuni memaparkan bahwa campur tangan swasta seperti Rumah Sakit Ari Canti juga sangat membantu. Saat ini Rumah Sakit Ari Canti tengah menyalurkan CCR penanganan stunting dari pihak ketiga berupa bantuan tunai dan pemberian nutrisi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Mutiara Hadis. Keutamaan memperbanyak langkah
menuju masjid. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam sholat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke, Anda masih berada di zona Qasidah di 101 Pas FM, saluran informasi ya. Yang pengen ikutan gabung di siang hari ini 3858877. Kita sapa dulu ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tiara. Iya, Kang Lis. Ya, ini untuk kawasan Ketanen terpantau panas sekali, Mbak Tiara. Oke, panas sekali di Ketanen ya. Ya, untuk lagunya Kang Lis minta diputar ke Teng Eleng dari Ida Laila, Mbak Tiara. Eleng-eleng dari Ida Laila, ditunggu aja. Ya, untuk salamnya yang pertama tentunya buat Mbak Tiara. Semoga tetap semangat dalam siaran. Terima kasih. Terus buat yang ada di sini, ada siapa di situ? Ada Bobo Wiro. Untuk selanjutnya ada Kades Setanen, Bapak Eri Pribadi. Iya. Mbak Mantan Norwidianto, Pale Jambari. Iya. Bapak Petengan Selamat. Nyonya Melati, semoga sehat selalu. Amin. Mas Toto yang ada di Merumbung. Mas Pras yang ada di Wonorejo. Iya. Lekman yang ada di Panggung Royong. Untuk lagunya tak tunggu sambil kerja, Mbak Tiara. Oke, siap, ditunggu aja Kang Lis ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lis dari Ketanen sudah muncul ya. Lagunya ditunggu aja nanti, eleng-elengnya dicariin dulu ya. Tadi di belakang juga sudah ada yang ikutan bergabung, ada Mas Tutu ya. Mas Tutu, untuk informasi cuaca di Merumbung Batangan saat ini panas. Dan Mas Tutu saat ini berada di Pantura, di bengkelnya Mas Wanto. Untuk lagunya Indung-Indung sudah disiapin, ditunggu, abis ini bakal dimunculin ya. Yang sudah bergabung di WA juga makasih ya, di 085277999101. Nanti bakal disapa kembali barengan sama Ciara. Kita ketemu dulu Indung-Indungnya Titi Said muncul di 101 Pas FM, saluran informasi warga Pati. Halo kawan pajak di wilayah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Kawan pajak belum lapor SPT tahunan dan Gageko lapor SPT tahunan melalui e-filing pada laman pajak.go.id. Lapor pajak mudah, bisa secara online dimanapun dan kapanpun kawan pajak berada melalui e-filing pada laman pajak.go.id. Sekarang NIK bisa jadi NPWP loh. Mulai tanggal 14 Juli 2022, kawan pajak sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Bagi kawan pajak yang sudah mempunyai NPWP, segera lakukan pemutahiran data NIK, nomor telepon, dan alamat email pajak.go.id atau kontak center 1-500-200 atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak sesuai tempat kawan pajak terdaftar. Jadi, sekarang semuanya wajib bayar pajak. Tentu saja tidak, hanya yang sudah memenuhi ketentuan yang wajib membayar pajak. Ayo, pemutahiran NIK NPWP dan Gageko lapor SPT. Untuk informasi lebih lanjut, follow media sosial Instagram, Twitter, Facebook Pajak Pati dan layanan WhatsApp konsultasi 0822 4494 7866. Pajak Kuat Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.
Toib nggak ketinggalan, Pak Min Gandul. Ada juga Mbak Ati yang ada di Hong Kong, Mas Joko Umbaran, spesial buat yang lagi bertugas aja. Terima kasih. Mbak Tohir, selamat siang. Request lagunya coba nanti dicariin dulu ya, bisa atau enggak ya. Salamnya buat Pak Sirun, juga buat Bu Haja Pangati, Bunda Melati, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Ciara, moga tetap diberi kesehatan. Cuaca di sini panas tenanan Mbak lo ya, tenanan. Ya tenanan, mosok ngapusi. Mas Munir juga selamat siang. Nyuwun lagunya Irham Huma dari Nazwa Aulia Sabila. Kirim salamnya buat konco-konco yang ada di Kubahan. Ada Kubai Mas Haryadi, Kubai Mas Istiono, Kubai Mas Husain, dan juga perusahaan Kuningan HR Logam K di Langut Rangkil ya. Selamat menikmati lagunya. Oke, terima kasih. Dan kita balik ke lagu dulu ya. Ada Nasi Daria dengan Cinta Tertinggi, spesial di Zona Qasidah. Setiap jam 1 siang. Sekarang saatnya Anda akan tetap seger sumringah bersama Puder 38. Di Zona Qasidah, Puder 38. Iya. Simak Kolbu Zona Qasidah bersama Puder 38 jam 1 siang setiap hari kecuali Minggu, hanya dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Puder 38 pancen ho. Oh, sak celegukan kroso kasihate. Puder 38 sanggup ngusadani sak warnaning sakit kepala, pegel linu, letih lesu, sakit pinggang lan sakit gigi. Yen sampean mumet, ngelu, gusi bengkak lan boyok pegel sarta letih lesu, langsung wae diombeni Puder 38. Puder 38 sak celegukan kroso kasihate. Sambil kerja bisa dengar radio, sambil nyetir bisa dengar radio, sambil masak bisa dengar radio, sambil apa saja bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja di mana saja tanpa kuota. Kita adalah radio, radio adalah kita. Ayo dengar radio. Hehe anak-anak, ayo udah jam 2 siang loh ini. Sebelum pulang absen dulu ya. Nana Yuliani. Saya Bu. Denny Hutagalung. Saya Bu. Tono Sutono M. Saya Bu. Tono, sini sebentar kamu ya. Kenapa Bu Guru? Tahu nggak, Ibu itu nggak suka sama nama kamu. Kalau sudah Tono ya jangan pakai Sutono lagi. Jadinya bilangin itu ke bapak kamu ya. Iya Bu. Ton, ngomong-ngomong M-nya itu singkatan apa? Martono Bu. Lah, gubrak tenan. Tepat pukul 14 waktu Pas FM Pati. Saatnya Anda ikuti kabar baru dari kantor berita radio KBR Jakarta. Dalam Undang-Undang tentang Pemilu, gugatan ini diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia PSI dan Partai Garuda. Ketua MK Anwar Usman mengatakan, Mahkamah tidak berwenang mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres sebab menjadi ranah pembentukan undang-undang. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman menambahkan, dari 9 hakim yang memutus perkara, ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari 2 hakim konstitusi, yaitu Soehartoyo dan M. Guntur Hamzah. Soehartoyo berpendapat para pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan. Karena itu, menurutnya seharusnya MK sedari awal menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil. Sementara Guntur berpendapat, permohonan para pemohon dapat dikabulkan sebagian. Kita ke berita lain, saudara. Salah seorang kalangan parlemen meminta Badan Pertanahan Nasional BPN berhati-hati dalam mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah sebagai upaya mencegah maraknya mafia tanah di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 2 yang membidangi dalam negeri di DPR, Syamsur Rizal mengatakan telah muncul modus baru yang digunakan oleh mafia tanah.
Salah satunya yakni manipulasi sertifikat tanah. Kita tidak menyebutkan persoalan Rempang saja, tapi semua surat-surat tanah yang dikeluarkan oleh pihak BPN harus dilakukan semacam cek dan recheck dan triple check segala macamnya, itu berkenaan dengan besarnya dan banyaknya mafia tanah yang ada di tanah air. Dan ini kita khawatirkan, kita sangat mengkhawatirkan, menyayangkan rakyat yang menjadi korban. Wakil Ketua Komisi 2 yang membidangi dalam negeri di DPR, Syamsul Rizal meminta pemerintah bertindak tegas dalam menerapkan sanksi hukum bagi mafia tanah. Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto mengatakan, pemerintah telah berkolaborasi untuk menindak tegas mafia tanah, termasuk mafia yang melibatkan aparat pemerintahan, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Kita ke informasi selanjutnya. Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Dumas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Tommy Murotomo diperiksa Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Tommy dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan hari ini merupakan pemanggilan ulang pada penjadwalan Kamis pekan lalu. Ia belum merinci materi yang didalami penyidik dari saksi. Sebelumnya, polisi telah memeriksa sejumlah saksi lain, antara lain bekas mentan Syahrul, serta ajudan dan sopir pribadinya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK ke tahap penyidikan. Baru saja Anda ikuti kabar baru dari kantor berita Radio KBR Jakarta. Kabar baru berikutnya bisa Anda ikuti 1 jam mendatang. Disiarkan dari Geraha Adiswara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Berdoa termasuk salah satu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa terdapat pengakuan seorang hamba bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Juga pengakuan bahwa Rabb-Nya Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Dia mendengar doa hambanya yang dipanjatkan dengan suara lirih dan sangat mampu mengabulkan segala hajat hambanya. Di dalam doa, seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah, tunduk dan menampakkan rasa butuhnya kepada Allah. Seorang yang berdoa mengakui bahwa dirinya lemah, fakir, dan tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itulah doa merupakan suatu ibadah yang khusus dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Allah berjanji untuk mengabulkan doa setiap hambanya yang berdoa kepadanya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Inilah ibadah yang setiap manusia sangat membutuhkannya. Karena itu, jadikanlah doa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih berbagai manfaat dunia dan akhirat. Dan jadikanlah doa sebagai solusi. Radio Pas Kota Pati 101 FM. Disiarkan dari Geraha Adiswara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi Pati. Zona Kangsida. 101 Pas FM, saluran informasi warga Pati masih di zona Qasidah bersama dengan Puder Cap 38 ya. Dan buat mitra Pas siang-siang hari ini ya mengalami sakit kepala mungkin ya, atau mungkin sakit gigi, badan pegel linu, juga demam, segera cari dan minum Puder Cap 38. Dan Puder Cap 38 juga bisa dibeli di Radio Pas FM Pati, di toko obat Pasyifa Barokah pastinya. Dan yang sudah bergabung, terima kasih di 385-877 ditunggu ya. Yang sudah gabung di WA juga makasih buat Mbak Ati. Selamat siang, waalaikumsalam. Salamnya buat Mas Pras, Mas Tutu, Pak Amin Gandul ya, Kang Lis nggak ketinggalan, Bu Haja Pangati, Bu Wintoyib, dan juga buat semua pendengar dimanapun berada.
lagunya ditunggu aja, habis ini bakal dimunculin ya. Dan lanjut ada dari Mbak Uut juga nih ya. Mbak Uut di mana ini Mbak Uut? Request lagunya Yobat Rotim, coba nanti dicariin dulu. Salamnya buat Mbak Ciara aja, moga sehat selalu, amin ya. Juga salam buat ortu yang ada di rumah aja, selamat beristirahat aja. Oke, Bu Haja Pangati, waalaikumsalam ya. Padang Arafahnya ditunggu aja. Salam-salam buat keponakan, teman-temanku yang ada di Telogowungu juga. Pak Tohir gak ketinggalan, Mas Pras di Wonorejo, Pak Men Gandul, Mas AA yang ada di Terangkil ya, Bu Win Toyib, Pak Dul yang ada di Tayu, Mbak Elisa di Tayu juga, dan Mama Tum yang ada di Pule. Lanjut Mitra Pas, kembali ke lagu dulu, Nasi Daria dengan Damailah Palestina ya. Tetap ngepas saja di 101 Pas FM di Zona Qosidah bersama dengan Puder Cap 38. 101 Pas FM, saluran informasi warga Pati masih di Zona Qosidah bersama dengan Puder Cap 38 ya. Siang hari ini jika Anda sakit kepala atau mungkin sakit gigi, badan pegel linu juga demam, segera cari dan minum Puder Cap 38 yang bentuknya serbuk, cepat larut dan cepat sembuhnya ya. Dan yang sudah bergabung terima kasih ya. Di WA-nya Pas FM kita sapa kembali. Ada dari Bang Rum ya. Selamat siang Bang Rum, mie ayam bakso Celuak Pati ya. Gadis kerudungnya ditunggu aja, nanti dicariin dulu sama Ciara ya. 820 juga selamat siang dari Mas Hanif ya. Salamnya buat Mbak Ciara dan juga buat teman-temanku yang lagi pada ngopi aja. Mantap, siang-siang ngopi ya. Request lagunya coba nanti dicariin dulu yang dari Anissa Rahmannya ya. Lanjut lagi ada dari 056 dari Ina yang ada di Mejobo Kudus. Waalaikumsalam. Request lagunya dicariin dulu, Surga di Balik Dosanya, dan salamnya buat semua orang ya. Buat keluarga besarku juga gak ketinggalan, buat guru BK-ku Pak Wahyu Erwanto dan juga Bu Sanja Evi ya. Spesial buat kakaknya aja. Oke, terima kasih. Cuaca di sini panas banget. Oke, terima kasih informasinya, di sini juga masih panas banget cuacanya ya. Dan kita balik ke lagu dulu, ada Nasi Daria dengan Padang Arafah, spesial buat Bu Haja Pangati yang ada di Suatu Ngembe ya. Tetap ngepas saja buat Mitra Pas di 101 Pas FM di Zona Qosidah bersama dengan Puder Cap 38. Radio Pas Kota Pati 101 FM. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus Kilometer 3. Inilah 101 FM, Radio Pas Pati. Saluran informasi Pati. Mitra Pas, telah tersedia jadwal sholat digital, berfungsi sebagai jadwal sholat dengan suara adzan setiap waktu sholat, dengan lampu sinyal yang berkedip-kedip, cocok untuk rumah dan masjid. Jam digital ini sudah terprogram dalam 100 tahun ke depan. Saat listrik padam, program masih normal, yang insya Allah dapat juga untuk mengusir syaitan yang menghuni rumah. Jam digital ini seharga Rp1.400.000. Tersedia juga jadwal sholat display running text seperti yang terpasang di beberapa masjid dengan harga Rp3.950.000. Anda bisa melihatnya di Radio Pas FM Pati. Insya Allah membawa berkah karena mengantarkan kita sholat 5 waktu. Bagi yang berminat, silahkan menghubungi Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM3 Pati, belakang Pengadilan Negeri Pati. Telepon 0295 385 877 atau handphone 085 727 906 556 atau 0811 2878 816. Saat sholat asar telah tiba. Menyibak rahasia tasawuf, mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin.
Nek sampean pengen sing ketok Gusti Allah kok liyane Allah ra ketok. Lah kok kowe jek resah gelisah. Allah lak mergo kowe jek kaling-kalingan Allah. Lah kenapa? Ya mergo bangsa diteliti tenan ternyata atimu isik ningali kepentingan-kepentingan saliyane Allah. Termasuk kepentingane dirimu sendiri. Wong sinten wong Niswah Dinatu Yusuf Madinah kota Mesir padha maidu Zulaikha. Mergo dianggap bojone patih kok punya skandal karo si Yusuf. Cuma itu lho tenan bangsa dijajal tenan karo Zulaikha kok napa ngonjaki pelem karo lading kon ngonjaki. Nabi Yusuf liwat ngono tok tangane kekiris ora krasa. Berarti kekiris tangan pun sebenarnya enggak masalah ketika melihat kecemerlangan wajah Yusuf. Itu baru Yusuf. Lah Allah lho kaya apa? Taman mesti wis ketenggengen. Jenenge wong ketenggengen kuwi ana apa-apa ora ketok. Ketok ya urung ketenggengen. Niku jelas. Sentuhan Kolbu Al-Hikam mengupas karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari lewat kitab Al-Hikam yang berisi petuah-petuah ketaatan, kebaikan, dan kebijaksanaan bersama Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil dari Jombang. Anda juga bisa memesan CD MP3 Al-Hikam, satu keping berisi 18 kali pertemuan atau 9 jam seharga Rp25.000. Simak Sentuhan Kolbu Al-Hikam setiap hari kecuali hari Jumat dan Minggu jam 12 malam di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Wah, wis jam 10 awan, wis wayahe campur sarinan pas FM Pati. Kang, njajal tilekno guluku, iki ana apane? Loh, radione rung tak banterno kok wis joget. Iki gatel yo, Kang. Aduh, orang joget. Jijiki, ayo kadasen. Makane olesi salep kulit 38. Nek wis, ayo joget nek acara campur sarine pas FM Pati jam 10 sampai jam setengah 11. Disponsori salep kulit cap 38. Salep kulit cap 38 memang hebat. Anda bisa mendapatkan salep kulit cap 38 di studio Radio Pas FM Pati dengan harga Rp7.500. Radio Pas Kota Pati. 101 Pas FM, saluran informasi warga Pati, masih di zona Qasidah Mitra Pas ya. Yang sudah bergabung terima kasih. Di WA-nya Pas FM Pati ada Mbak Siti Mutmainah request lagunya. Ini kayaknya belum bisa dimunculin karena waktunya udah mepet banget ya Mbak ya. Mungkin lain kali aja bisa dimunculin sama Ciara. Dan oke Mitra Pas, berhubung waktunya juga udah mepet, jadi saatnya buat Ciara Adenaya harus segera pamit undur diri dari program acara Zona Qasidah siang hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata Ciara Adenaya pamit. Informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.